Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita dalam kondisi yang baik. Jadi Ibu harap kalian dapat fokus dan juga dapat aktif selama mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ibu minta tolong kepada Adel untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Apakah saya perlu berdiri atau Setuju apa? baik, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak berhenti. Oke, terima kasih Adel sudah memimpin doa. Oke, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya, anak. David yang sana? Tidak hadir, Tidak ada. Oke, David. Raila Ratu? Hadir, Ibu. Adalia Reva? Hadir, Ibu. Fitri Wulandari? Tidak hadir, Ibu. Fadia Hanif? Tidak hadir, Ibu. Angelita? Fauzan Zamzami? Aziza Zara? Hadir. Auris? Putri Dwi? Tidak hadir, Ibu. Trisari? Ati? Hadir. Oke, semuanya ada yang hadir dan ada yang tidak hadir ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah materi. Nah, materinya ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kalian selama sehari-hari dan juga memiliki hubungan selama kalian bermasyarakat. Oke, materinya yaitu terkait dengan permasalahan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin kalian untuk menganalisis dari gambar yang ditayangkan di layar tersebut. Ada yang tahu itu merupakan gambar apa? Oke, betul sekali. Gambar itu merupakan gambar dari pertengkaran. Apakah kalian pernah melihat atau mengalami secara langsung pertengkaran tersebut? Nah. Oke, menurut kalian sendiri apakah konflik tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan budaya dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke, silakan ada. Biasanya itu konflik terjadi itu terdapat perbedaan pendapat. Seperti itu. Oke, betul sekali. Jadi contoh dari gambar tersebut merupakan pertengkaran yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari itu kita tidak pernah terlepas dari adanya sebuah konflik, pertengkaran ataupun adu argumen. Sehingga dari materi yang akan kita pelajari hari ini itu sangat berkaitan dengan contoh yang telah Ibu tayangkan ini. Oke, sehingga setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, kita akan mengetahui apa sih itu permasalahan sosial budaya, penyebabnya apa, kemudian solusi yang dapat kita simpulkan dari peristiwa-peristiwa tersebut, dan juga kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan juga aman, tentram. Oke, pertama Ibu ingin tanya kepada kalian terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu permasalahan kehidupan sosial
Boleh angkat tangan yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, ibu langsung saja untuk memberikan penjelasan apa itu permasalahan sosial budaya. Jadi permasalahan sosial budaya itu merupakan kondisi di mana sebuah harapan itu tidak sesuai dengan realita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, permasalahan sosial budaya sendiri itu dapat terjadi karena adanya sebuah perbedaan. Namun anak-anak, apa saja perbedaan yang dapat menyebabkan permasalahan sosial budaya itu? Perbedaan suku, Perbedaan suku, ulang apa tadi? Bahasa. Kemudian agama, adat. Lalu apa lagi? Betul, kebiasaan. Kemudian ada yang tahu lagi? Mata pencarian juga termasuk. Jadi, permasalahan sosial budaya itu dapat terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan yang telah kalian sebutkan tadi, anak-anak. Kemudian, contoh dari adanya permasalahan sosial budaya. Yang pertama, ada yang tahu apa? Contoh dari permasalahan sosial budaya. Rasisme itu juga termasuk. Kemudian, ada yang tahu lagi? Pertengkaran antar suku. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Oke, ibu akan menambahi contoh dari permasalahan sosial budaya. Yang ketiga itu adanya ketimpangan sosial. Yang keempat itu adanya ketimpangan gender. Oke. Dan ibu ingin menyampaikan juga di Indonesia sendiri seperti materi sebelumnya yang telah ibu sampaikan terkait dengan kekayaan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jika kita tidak menyikapi dengan toleransi dan juga saling menghargai, itu akan menciptakan sebuah konflik. Nah, konflik tersebut itu akan menciptakan permasalahan sosial budaya seperti pertengkaran. Dan ini adalah contoh dari permasalahan sosial budaya yaitu vandalisme. Kemudian dan kenakalan remaja. Merupakan contoh dari terjadinya permasalahan sosial budaya. Oke, setelah ibu jelaskan tadi ada yang tahu apa itu permasalahan sosial budaya, bisa diulas kembali? Jadi saya ibu menjawab. Ya. Jadi permasalahan sosial dan budaya itu sesuatu hal yang terjadi dikarenakan terdapat perbedaan di dalamnya. Salah satunya yang sudah ibu jelaskan yaitu terdapat perbedaan agama, perbedaan suku, adat, bahasa, pekerjaan dan lain sebagainya. Contoh-contoh dari permasalahan tersebut itu juga banyak sekali dan dampak dari perbedaan tersebut itu juga banyak sekali, yaitu seperti rasis, terus terdapat pemberian juga, terus setelah itu terdapat ketimpangan sosial yang lainnya. Betul sekali, mungkin ada yang memberikan contoh lainnya kembali terkait dengan permasalahan sosial budaya. Ya, Contoh permasalahan di sekitar. ya. Kita kan tinggal di Surabaya itu, di mana tuh kita itu bersebelahan dengan Pulau Madura, dan di sini tuh kita udah merasakan ketimpangan antara Surabaya dan Madura, di mana kita itu terkadang itu masih menganggap rendah suku Madura dikarenakan jejak-jejak digital mereka yang mengambil besi seperti itu. Oke, benar sekali ada.
menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk dari permasalahan sosial budaya. Yang pertama itu adanya kesenjangan sosial atau perbedaan antara yang kaya dan miskin. Hal ini seringkali kita lihat di daerah perkotaan. Kadang di tengah-tengah kota kita melihat banyak bangunan yang tinggi-tinggi. Kemudian di pinggir-pinggir kota kita melihat banyak rumah-rumah yang tidak beraturan. Itu merupakan menunjukkan adanya kesenjangan sosial. Kemudian pintu kedua yaitu adanya konflik antar kelompok karena adanya perbedaan. Seperti kelompok A itu memiliki kepentingan sendiri, kelompok B juga sama, dan mereka memiliki nilai dan norma masing-masing dan berbeda. Saat mereka ditemukan terdapat sebuah perbedaan, mereka akan merasa prinsip mereka itu benar. Jadi dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial budaya atau konflik ini. Yang ketiga itu adanya diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Nah, karena adanya di dalam lingkungan kelas kita ada yang agamanya mayoritas Islam, lalu ada yang non Muslim. Nah, kadang-kala ada yang merasa oh dia berbeda, maka itu akan menimbulkan sebuah diskriminasi atau ketidakadilan sosial. Ada juga karena isu kesetaraan gender dalam lingkungan. Isu kesetaraan gender sendiri itu tidak terlepas dari akar budaya dalam masyarakat Indonesia yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan kehidupan sosial budaya. Lalu adanya pengaruh globalisasi, menggeser nilai dan tradisi. Oke, globalisasi yang sekarang ini sangat menyebar luas itu dapat menyebabkan kita tergesernya nilai dan juga tradisi yang sudah ada sejak dahulu di Indonesia. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian dapat memperhatikan dan juga mencatat hal-hal penting dari yang video Ibu tayangkan. Dan nantinya akan Ibu minta kalian untuk mengulas kembali hasil dari video tersebut. Pertama-tama, apakah kalian tahu apa itu permasalahan kehidupan sosial budaya? Permasalahan sosial budaya bagi persoalan itu yang dalam manusia masalah kehidupan sosial budaya seperti sekarang perbedaan ekonomi, nilai, kebiasaan, bahkan kekemasan teknologi yang tidak dibanding sikap sosial hijau. Dalam ajaran IPS, bekerja akan memahami pola tersebut. Anak-anak, coba perhatikan papan ini. Permasalahan sosial budaya adalah berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat akibat dari perbedaan dalam cara hidup, nilai, dan hubungan antar manusia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga bisa mempengaruhi kehidupan sosial secara luas. Mari kita bahas satu persatu penyebabnya. Yang pertama adalah perbedaan ekonomi. Dalam masyarakat, ada orang yang hidup berkecukupan dan ada juga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan seperti ini sering menimbulkan masalah sosial, misalnya kemiskinan, pengangguran, dan kecemburuan sosial. Selanjutnya, penyebab kedua adalah perbedaan nilai dan kebiasaan. Setiap kelompok masyarakat memiliki kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda. Kalau tidak saling menghargai, perbedaan ini bisa menimbulkan konflik, kesalahpahaman, bahkan perpecahan di lingkungan sosial. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Di satu sisi, teknologi mempermudah kehidupan kita, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan masalah baru, seperti penyalahgunaan media sosial, menurunnya interaksi langsung, atau munculnya gaya hidup individualistis. Jadi anak-anak, kita perlu memahami bahwa permasalahan sosial budaya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan mempelajari penyebabnya, kita bisa belajar bersikap bijak dan berperan aktif dalam menciptakan kehidupan
permasalahan kehidupan sosial budaya. Ya, mari kita lihat bersama dan pahami apa yang terjadi pada masyarakat. Coba perhatikan contoh berikut. Ketika pembangunan industri dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan, hutan ditebang dan lahan pertanian hilang. Maka warga kehilangan mata pencaharian, populasi meningkat, dan keseimbangan alam terganggu. Kenakalan remaja juga menjadi salah satu permasalahan sosial yang sering kita temui. Misalnya, tawuran remaja, penyalahgunaan media sosial, atau vandalisme di fasilitas umum. Masalah ini sering disebabkan kurangnya perhatian keluarga dan lemahnya kontrol diri. Namun, dengan kegiatan positif, remaja bisa berubah menjadi generasi yang kreatif dan bermanfaat. Masalah sosial budaya juga bisa muncul karena ketimpangan gender. Misalnya, ketika perempuan tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpendidikan atau bekerja. Padahal, setiap orang, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan potensi yang sama untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kita dapat belajar dari nilai-nilai berbangsa Indonesia, gotong royong, musyawarah, dan tanggung rasa. Dari contoh-contoh tersebut, kamu pasti sudah paham tentang permasalahan sosial budaya bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami dan diselesaikan bersama. Oke, Ibu tadi sudah meminta kepada kalian untuk mencatat dari poin-poin penting dari video tersebut. Ibu minta salah satu di antara kalian dapat menyampaikan hasil resum kalian tadi. Mungkin Ibu akan menunjuk Roy, silakan. Hari ini saya mengenai permasalahan sosial seperti permasalahan ekonomi, seperti ketimpangan sosial, lalu yang kedua ada permasalahan nilai dan kebiasaan itu seperti tidak saling menghargai. Nah, itu bisa memicu adanya konflik yang ada di kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu ada bentuk permasalahan teknologi. Jadi teknologi itu jika tidak digunakan dengan bijak itu bisa disalahgunakan lalu bisa membentuk sifat individualisme. Oke, terima kasih Roy. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan hasil dari resum? Mungkin ada, silakan. Baik Ibu, melanjutkan penjelasan dari Roy mengenai perbedaan budaya atau ketimpangan yang ada di sekitar kita. Kita itu emang hidup berbeda-beda kan Ibu, yang seperti dijelaskan kita ada perbedaan ekonomi, ada perbedaan budaya, perbedaan gender pun itu sehari-hari kita akan selalu ketemu Ibu. Nah, bagaimana permasalahan tersebut yang permasalahan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan itu bisa terselesaikan itu dari video tersebut itu mencantumkan solusi-solusinya juga, dimana kita tuh harus harus terbiasa akan perbedaan tersebut karena ya di Indonesia sendiri itu juga berbagai berbeda agama, budaya dan lain sebagainya. Sebenarnya ketimpangan atau masalah itu wajar terjadi, cuma bagaimana cara kita sebagai masyarakat itu menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti contohnya di lingkungan kelas itu kita bisa berteman tanpa memilih seperti itu Ibu, dan tanpa melihat background dari setiap anak tersebut. Ya, benar sekali ada. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mau membacakan hasil dari rangkuman video kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi game. Ayo kita bermain bersama-sama. Game ini bernama Spin and Forget. Cara mainnya gimana Ibu? Oke, sebentar ya, Ibu tata dulu. Oke, cara mainnya yaitu Ibu minta kalian dibentuk dua kelompok. Dimudahnya satu kelompok 4 anak, satu kelompoknya lagi 4 anak. Ini sudah kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, Ibu minta perwakilan 2 anak dari
dari kelompok masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Jami. Oke, silakan sebagai perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Oke, kalian dapat berbaris di sini. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 barisan kedua, kelompok 1 barisan ketiga, kelompok 2 barisan keempat. Langsung. Oke. Dari masing-masing perwakilan kelompok nanti bisa memutar seperti ini ya. Kita seperti ini. Video ininya terus sesuai dengan panah. Berarti kalian mendapatkan kenakalan remaja. Kalian memilih salah satu di kartu yang ada di sini. Ini yang warna biru itu ketimpangan gender, yang warna pink kesenjangan sosial dan kemiskinan, yang warna kuning itu kenakalan remaja, dan yang warna hijau ini eksploitasi pembangunan berlebihan. Nah, di balik kartu-kartu ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki poin berbeda-beda. Nah, yang di depan sini harus menjawab pertanyaan. Jika tidak bisa, boleh nanti dibantu oleh teman-teman kelompoknya. Jika teman-teman kelompoknya tidak bisa, berarti pas tidak mendapatkan poin. Oke, silakan dimulai Auris. Ya. Oke, dapatnya kenakalan remaja. Boleh dipilih kartunya kenakalan remaja. Salah satu. Dibacakan yang ada di baliknya sini. Sebutkan contoh kenakalan remaja. Ya, tadi itu ketimpangan sosial, kekurangan. Saya yang jawab Bu, saya kan suka sama dia. Ini aja yang jawab. Boleh yang ada di sini. Oh gitu. Ada yang bisa Ya, jawab? tawuran. Ya, Laura terus. Terus habis gitu Teman-teman kelompoknya ada yang mau menambahi? Bagus sekali. Kelompok 1 mendapatkan 10 poin. Oke, bisa duduk. Silakan. Oke, kelompok 2 silakan. Bisa? Oh, dapat kenakalan remaja kembali. Oke, coba pilih. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Oke, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Saya sih jawab dulu. Oke, boleh. Jadi kenakalan remaja itu di mana perilaku yang dilakukan remaja karena pengaruh lingkungan di sekitar dia. Kenakalan tersebut bisa terjadi karena di lingkungan sekitar dari anak tersebut itu dalam tanda kutip itu jelek atau tidak baik, sehingga membawa anak tersebut itu menjadi nakal atau sering berbuat yang tidak baik. Terus sekali untuk kelompok 2 mendapatkan 10 poin ya. Terus nanti terserah bebas. Ada bagian lebih menarik lagi ya. Atau beratnya? Lagi. Nah, dapatnya kesenjangan sosial dan kemiskinan. Nah ini, yang pink. Waduh, merah sulit. Bagaimana cara pemerintah mengurangi kesenjangan sosial? Apakah menurutmu sudah efektif? Oke, saya akan menjawab. Menurut saya yang saya lihat sejauh ini itu pemerintah kayak kan kesenjangan sosial itu sebelumnya perbedaan kehidupan antara sesama individu kan Bu. Nah, pemerintah itu mungkin bisa mengurangi kesenjangan itu kayak membangun rusunawa atau sebagainya seperti itu. Dan menurut saya itu masih kurang efektif soalnya di lapangan sendiri itu masih banyak kayak homeless yang emang belum ada rumahnya, kayak yang masih sulit makan, sulit sekolah dan seperti itu. Jadi menurut saya kurang efektif dan kurang maksimal aja. Oke, terima kasih Ati. Dapat berapa poin ini Ati? Dapat 30 poin. Jadi kakak dari kelompok 2 mendapatkan 40 poin ya. Oke, selanjutnya Indra silakan. Kesenjangan sosial. Sebutkan contoh kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini kayaknya pernah beda apa? Perbedaan pendapat ya.
Kesenjangan, bukan. Kesenjangan sosial itu Jangan dibantu. seperti perbedaan kaya dan miskin, terus perbedaan tingkat pekerja seperti pekerja dan owner seperti itu termasuk kesenjangan sosial. Oke, betul sekali. Oke, kelompok 2 mendapatkan 10 poin. Yeay. Dari kelompok 2 yaitu mendapatkan 20 poin dan juga kelompok 1 mendapatkan 40 poin. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Oh, PR kan kita masih lama waktunya. Oke, kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mengambil. Kelompok 2. Oke, di dalam KPD tersebut kalian dapat mengerjakan secara berkelompok, kelompok yang sama, dan kalian mengerjakan meliputi identifikasi permasalahan sosial budaya apa yang tertera pada gambar. Di situ kan ada 4 gambar. Kalian bisa memilih salah satu dari 4 gambar tersebut untuk dianalisis, yaitu terkait permasalahan sosial budaya apa yang tertera pada gambar tersebut, jenis atau bentuk permasalahannya itu apa, dampak dari permasalahan tersebut, kemudian kalian tarik solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial budaya tersebut. Oke, silakan mengerjakan anak-anak, waktunya yaitu 5 menit. Ya udah 10 menit. Jelas Bu, banyak ini. Itu singkatannya. Ya, silakan. Bisa terserah kalian mau namanya apa, nama kelompok kalian buah-buahan atau nama tempat. Ini dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Iya, betul. Iya, semuanya. Ini apa ini? Ini itu adanya perbedaan budaya Ada yang mau ditanyakan lagi ya anak? Belum.
Sudah? Kelompok dua sudah. Oke, kelompok 2 sudah, tinggal tunggu kelompok 1. Gimana kelompok 1? Oke, sudah ya anak-anak, mungkin dari kelompok yang sudah bisa maju ke depan perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik, Oke, silakan aja maju ke depan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Resmalatiba dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari LKPD yang kelompok kami kerjakan. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan sosial budaya. Jadi kelompok kami itu memilih pertengkaran antar budaya, di mana di gambar tersebut itu terdapat perbedaan suku dan budaya yang ada, sehingga terdapat perpecahan dan konflik, sehingga terjadi pertengkaran sesuai dengan gambar tersebut. Terus yang kedua yaitu jenis atau bentuk masalahnya, yaitu pertengkaran antar budaya atau antar suku. Terus yang selanjutnya yaitu dampak permasalahannya. Dampak dari permasalahan tersebut atau pertengkaran antar suku tersebut itu dapat merusak fasilitas umum, terus terdapat kerugian fisik yang ada. Terus selanjutnya solusinya itu bagaimana pemerintah atau pemerintah budaya yang ada di daerah tersebut itu bisa menanamkan sikap toleransi pada warganya, serta terdapat diskusi antar suku untuk mencari jalan keluar yang lebih efektif. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih untuk Adelia. Selanjutnya kita minta dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, baik. Perkenalkan, di sini ada Wisria, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi di sini kami memilih di gambar 2 yaitu kenakalan remaja. Untuk pertama, identifikasi permasalahan sosial budaya, yaitu pada gambar tersebut terdapat kenakalan remaja yang lebih spesifiknya adalah tawuran antar pelajar. Terus jenis atau bentuk permasalahannya adalah permasalahan nilai atau kebiasaan, atau bisa juga karena lingkungan dan ranah pertemanan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada dampak permasalahan sosial budaya. Dampaknya sendiri yaitu menimbulkan kerusakan fasilitas dan juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Untuk solusi, di sini kita perlu dari orang tua dan juga lingkungan, karena hal itu sangat mempengaruhi kebiasaan siswa. Jadi dari orang tua itu harus sering mengawasi pergaulan anaknya seperti itu, dan lingkungannya juga harus diawasi apakah lingkungan tersebut sudah benar atau belum seperti itu. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Dari diskusi dan juga dari sesi game, Ibu akan minta kalian untuk merefleksikan diri. Mungkin ada perwakilan yang dapat menjelaskan kepada kita semua apa hal baru yang kalian pelajari pada pagi hari ini dan pertemuan hari ini. Oke, silakan. Baik, jadi pembelajaran hari ini itu kita bisa belajar bagaimana kita itu bisa menerima perbedaan di lingkungan sekitar kita, terutama kita yang masih remaja. Jadi kita itu perlu untuk mengetahui bahwa perbedaan itu hal yang wajar di sekitar kita, dan kita itu perlu mentoleransi akan hal tersebut. Dan ketika suatu saat ada permasalahan
perbedaan itu tidak harus hal yang tidak baik yang harus dilakukan, tapi kita itu bisa menanganinya dengan kepala dingin atau dengan tenang dan secara baik-baik seperti itu. Oke, terima kasih Aga sudah memberikan refleksinya. Ibu juga ingin bertanya, mengapa kita perlu untuk memahami permasalahan sosial budaya dalam masyarakat? Mungkin Oi bisa? Agar tidak terjadi pertengkaran, terus timbangan itu, Ya. agar tidak terjadi rasisme. Oke, bagus sekali Bella. Terus apakah ada sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam? Oke, silakan Dara. Intinya menerima pendapat dan saling menghormati sesama lain. Oke, bagus sekali ya refleksi kita hari ini. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa pada materi hari ini kalian semua dapat mempelajari dan juga memahami toleransi, lalu juga permasalahan sosial budaya apa saja yang dapat terjadi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, agama, ras, suku yang beragam, dan juga tentang terjadinya sebuah konflik yang atau sekitar juga permasalahan sosial budaya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kita, dan karena tidak ada tugas di rumah, Ibu minta kalian dapat mempelajari materi selanjutnya, yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini sangat berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.